lagi dengan saya Dena Ari. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah project atau framework menggunakan template font. Jadi bisa kita lihat di sini ada sudah tampilan dari framework kita, dan dari kelompok saya kebetulan mendapatkan tema tentang pariwisata. Jadi di sini terdapat judul dari situs saya, kemudian ada materi-materi saya, dan juga kita bisa menambahkan juga untuk menu-menu selanjutnya atau isian-isian lain selain dashboard ini. Dan ini adalah halaman tentang yang mana berisi materi tentang pariwisata yang akan kita masukkan nantinya. Kemudian selanjutnya ada halaman tentang hubungi kami. Di sini nanti ada berisi informasi bagaimana orang-orang untuk memberi saran ke kita atau mencari tahu bagaimana cara untuk mencapai destinasi wisata yang sudah kita sampaikan materinya tadi. Dan di sini juga kita bisa menambahkan item foto. Di sini contohnya saya menambahkan untuk foto-foto dari anggota kelompok saya. Dan ada banyak hal lagi yang bisa kita tambahkan dalam situs kita sesuai apa yang emang kita butuhkan dan apa yang emang kita tujukan. Seperti itu, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk cara untuk membuat framework Django ini. Jadi perhatikan dengan seksama, oke? Jadi yang pertama kita harus menginstal aplikasi Python terlebih dahulu. Jadi untuk install aplikasi Python, kita bisa lihat di sini terdapat link-link yang dapat kita gunakan untuk mendownload aplikasi Python ini. Jadi untuk kalian yang tanya kenapa harus pakai Python, kenapa nggak pakai yang lain? Yang perlu kita ketahui bahwa Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang cocok untuk pemula seperti kita. Dan Python sendiri saat ini sudah banyak atau yang paling banyak digunakan dalam pemrograman sendiri. Jadi ini langsung kita salin saja untuk webnya, dan nanti akan saya taruh di description box. Ini untuk versi dari laptop saya, kemudian kita salin, kita taruh di browser, dan ini nanti akan langsung otomatis terdownload tanpa merubah laman dari web yang kita buka ini. Seperti itu. Jadi untuk kali ini saya akan mendownload versi sesuai dengan laptop atau PC yang saya gunakan, dan nanti untuk versi yang lain atau versi Windows yang lain kalian bisa sesuaikan dengan aplikasi Python yang sesuai dengan Windows kalian masing-masing. Dan di sini sudah tersedia untuk kalian yang memang tipe laptopnya berbeda, tinggal klik yang baris kedua ini, kemudian kita taruh di browser kita. Kemudian kita langsung search seperti yang tadi. Kita tunggu sebentar. Kemudian muncul seperti ini, dan di sini ada banyak versi Python yang bisa kalian sesuaikan dengan versi laptop kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya kita langsung saja install aplikasi Python-nya. Jadi tinggal kita klik saja, kemudian langsung nantinya kita pilih opsi run. Langsung kita run, kita tunggu. Memang untuk penginstalan ini memerlukan sedikit waktu, jadi sabar, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul karena memang sudah ada aplikasinya, jadi bisa langsung muncul laman seperti ini. Jadi kalau semisal kalian memang belum menginstal sama sekali, nanti akan muncul tampilan yang berbeda dari tampilan yang kita tayangkan. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan mendownload atau menginstal dari Django-nya sendiri. Caranya dengan kita buka dulu command prompt dengan cara mengeklik Windows plus R, kemudian kita pilih CMD, dan akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita menginstal Django, kita harus menginstal atau mengupgrade PIP terlebih dahulu dengan cara kita mengetik Python min m pip
install main upgrade PIP seperti ini. Kemudian tinggal kita enter saja. Jadi kita tinggal tunggu saja untuk penginstalan atau pengupgradean dari PIP ini selesai. Dan jika sudah seperti ini, berarti untuk penginstalan dan pengupgradean sudah selesai dilakukan. Dan karena saya sebelumnya sudah melakukan pengupgradean, jadi tampilannya akan muncul seperti ini. Dan untuk kalian yang memang belum pernah mengupgrade atau menginstal PIP, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi setelah kita melakukan pengupgradean PIP, kita langsung saja melakukan instalasi Django-nya. Jadi langsung saja kita ketik PIP install Django. Langsung kita enter saja ya teman-teman, lalu kita tunggu dan tampilannya akan muncul seperti ini. Karena saya sudah sebelumnya selesai untuk menginstal Django-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Dan bagi kalian yang belum, maka tampilan yang muncul akan berbeda, dan tampilan yang akan teman-teman dapatkan akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung cek terlebih dahulu apakah Django kita sudah terpasang dengan baik atau belum. Dengan cara kita ketik Django main admin spasi main version, kemudian kita enter. Dan jika sudah, di sini ada keterangan bahwa Django yang ada di laptop saya adalah Django versi 3.2.4. Dan di sini proses untuk instalasi Django kita sudah selesai, dan selanjutnya kita akan menjalankan project Django-nya. Jadi kita mulai saja, langsung kita ketik di sini, ketik Django, kemudian main admin, kemudian start project. Dan arti dari start project sendiri berarti kita di sini akan membuat project baru. Dan setelah ini kita langsung saja kita kasih nama atau kita kasih identitas tentang project kita, karena di sini kita dalam rangka UTS. Jadi di sini akan saya kasih nama untuk project kita kali ini dengan nama UTS kelompok. Jadi seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian setelah selesai semuanya, saatnya kita arahkan project ini dengan cara kita ketik cd, kemudian UTS kelompok, kemudian kita enter dan akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Dan dari tampilan ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah ada di dalam project UTS kelompok yang sudah kita buat. Dan selanjutnya kita akan melakukan run server terlebih dahulu untuk memastikan project kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Caranya dengan kita ketik Python, kemudian manage.py run server, kemudian kita enter. Lalu tinggal kita tunggu proses run servernya selesai, karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, jadi di sini sudah bisa kita lihat bahwa terdapat notifikasi di mana yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa melanjutkan atau merun server dari project kita ini karena kita belum melakukan migrasi dari project UTS kelompok kita. Jadi seperti itu. Maka sekarang kita lakukan migrasi terlebih dahulu. Jadi sekarang tinggal kita Ctrl+C saja, kemudian kita ketik Python manage.py make migration.
seperti ini. Jadi tinggal kita enter. Kemudian selanjutnya kita buat migrate-nya terlebih dahulu dengan kita ketik Python manage.py migrate. Lalu kita enter. Lalu kita tunggu dan akan muncul tampilan-tampilan baru yang menandakan jika ini sudah berhenti, berarti prosesnya sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita ulang lagi step yang memang terhenti di awal tadi karena kita belum melakukan migrasi. Jadi kita merun server dari project kita kali ini dengan cara yang sama. Kita ketik manage.py run server. Jadi sesudah kita membuat nama project kita, kemudian kita migration, langsung kita untuk menjalankan kita jalankan run servernya seperti ini. Kemudian setelah itu kita enter dan kita tunggu untuk selesai prosesnya. Kemudian di sini bisa kita lihat terdapat satu server yang dimana di situ berawalan HTTP. Di situ adalah server yang bisa kita akses untuk pembuatan project kita kali ini, teman-teman. Jadi dari sini kita copy terlebih dahulu alamat server dari project kita. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasi Chrome atau aplikasi browsing lainnya. Kemudian kita salin, kita browser, kemudian akan muncul tampilan dari project yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu sebentar. Kemudian jika proses awal tadi kita sukses, kita akan mendapatkan notifikasi atau tampilan dari laman seperti ini. Dan dari sini kita bisa melanjutkan untuk membuat projectnya karena di sini dari project kita masih benar-benar kosong ya teman-teman. Jadi tugas kita selanjutnya adalah membuat template atau mengisi materi dari project kita kali ini. Jadi kita perlu mengedit-edit agar tampilan dan isinya sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang akan kita selesaikan kali ini. Jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menginstal dan mendownload kode editor yang gunanya untuk mengedit template kita nantinya, teman-teman. Dan sekali lagi untuk link-link yang saya gunakan kali ini akan saya letakkan di description box di bawah ini. Jadi setelah kita copy langsung kita pindahkan ke Chrome, langsung kita search, akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk cara mendownloadnya mungkin kita juga sudah tahu seperti aplikasi-aplikasi yang lain, karena memang untuk pendownloadan aplikasi kali ini tidak terlalu rumit dan hanya perlu kita download seperti kita download aplikasi lainnya. Dan kemudian setelah kita download dan kita install, kita langsung saja buka aplikasinya untuk melanjutkan project kita. Jadi di sini kita akan mulai membangun Django kita atau membuat template dari project kita kali ini. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita di sini akan mendownload template-nya terlebih dahulu. Jadi untuk linknya tinggal kita copy, langsung kita masukkan ke browser seperti cara yang tadi. Kita copy, kita letakkan seperti biasa, kita Ctrl V, kemudian kita enter. Lalu tinggal kita tunggu. Jadi di link ini nanti sudah ada template-template yang bisa kita gunakan untuk project kita nantinya. Dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan tampilan dari Django kita nantinya. Dan karena memang sebelumnya saya sudah mendownload, jadi kali ini saya tidak akan mendownload ulang. Dan untuk kalian bisa langsung saja
download di sini. Dan di sini kita langsung saja ke step selanjutnya, yaitu kita buka dulu untuk berkasnya. Dan untuk filenya saya letakkan di folder UTS ini, dan di sini ada bidang segitiga yang sudah kita download sebelumnya. Dan selanjutnya sebelum kita gunakan harus kita ekstrak terlebih dahulu, karena di sini filenya masih berbentuk WinRAR ya teman-teman. Jadi di sini kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita tunggu sampai file ini bisa kita ekstrak. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai ekstraknya sudah selesai dan benar-benar selesai. Dan di sini ada file-file yang sudah kita ekstrak. Kemudian kita cek satu persatu terlebih dahulu. Dan tugas kita nantinya akan mengedit pada bagian ini. Jadi gampangnya untuk desainnya kita tinggal menyalin atau meniru ini, dan kemudian tinggal kita edit saja untuk selanjutnya. Dan di sini item-itemnya masih mengikuti template asal ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan materi yang akan kita sampaikan dalam tampilan Django kita kali ini. Dan di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan nantinya, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nanti. Dan selanjutnya kita cek juga untuk yang lain. Jadi untuk tampilan generik akan muncul seperti ini. Tinggal kita edit nantinya, dan kemudian kita lihat untuk elemen. Tampilannya akan seperti ini. Jadi semua template-nya kita tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Jadi caranya dari file ini kita import ke Sublime Text-nya terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Sublime Text-nya. Kemudian kita pilih New Windows ya teman-teman. Kemudian kita langsung pilih File, kemudian Open Folder. Kemudian kita masukkan template yang memang sudah kita download tadi. Kita cari folder UTS ini, kemudian kita klik, lalu kita import ya teman-teman. Jika sudah, tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk elemennya akan muncul seperti ini, dan ini untuk generik, dan ini untuk index. Dan di sini kita mulai dari index terlebih dahulu. Dan ini masih tampilan awal ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita akan merubah dari judulnya terlebih dahulu. Di sini terlihat tulisan title. Jadi di sini bisa kita edit, kita hapus dulu. Dan di sini saya akan buat dengan nama kelompok kelompok 1, karena kebetulan di project kita kali ini saya sebagai anggota dari kelompok 1. Dan setelah ini jangan lupa untuk setiap melakukan perubahan apapun dalam editing sebuah project, jangan lupa untuk kita save dengan menggunakan Ctrl S. Dan di sini kita cek, dan untuk laman yang bagian atas alamat web kita sudah berubah menjadi kelompok 1. Dan untuk selanjutnya kita akan mengedit bagian lain, dan untuk selanjutnya ini kita akan mengedit bagian Phantom.
Jadi sebenarnya dari sini kita bisa langsung ubah-ubah saja bagian isinya yang berwarna putih tulisannya sesuai dengan materi yang memang kita ajukan atau kita gunakan di web kali ini atau di project kita kali ini. Dan di sini kita juga bisa untuk menambahkan gambar. Jadi selain kita bisa mengganti tulisan, kita bisa menambahkan atau mengubah gambar dari project kita kali ini. Jadi seperti itu. Kita coba terlebih dahulu. Di sini ya kita pilih gambar ini. Jadi tinggal kita ganti tulisannya pic1.jpg. Setelah itu jangan lupa kita Ctrl S, kemudian kita cek di web dan kemudian kita refresh, dan di sini akan berubah logo dari web kita kali ini seperti itu. Jadi di sini kita bisa membuat beragam desain yang lebih menarik sesuai dengan kreativitas dan kemauan serta kebutuhan kita, teman-teman. Jadi selanjutnya masih sama, tinggal kita ubah-ubah saja materinya. Yang bagian tulisan putih itu nanti akan berada di bagian dashboardnya atau bagian dari isi web kita nantinya. Dan di bagian ini saya ingin membuat tulisan destinasi wisata di Indonesia. Karena kita temanya pariwisata, jadi kita akan mengisi materi kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata di Indonesia seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cek lagi dengan merefresh web kita tadi, dan tampilannya akan berubah. Di bagian tulisan ini bisa kita lihat kan berubah menjadi destinasi pariwisata Indonesia. Dan untuk bagian template-template yang lain, kita juga perlakukan hal yang sama untuk judul dan isi materinya, baik di generik maupun di elemennya. Jadi tinggal kita ganti-ganti saja dan kita sesuaikan dengan materi dan kreativitas serta kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi di sini kita langsung tampilkan saja untuk web atau laman situs yang sudah kita buat. Jadi di sini adalah project yang sudah saya buat bersama rekan-rekan kelompok saya yang lain. Dan di sini saya sudah mengedit bagian indeksnya untuk bagian beranda dari situs kita nanti. Dan seperti yang kita pelajari tadi, kita bisa mengubah sesuai dengan materi yang akan kita share di web tersebut, seperti pariwisata ataupun materi-materi yang lain. Dan kemudian untuk halaman generiknya sendiri juga sudah saya edit menjadi sama seperti yang sebelumnya dengan isian yang sama, karena temanya yang kita usung juga masih sama.
Dan di sini juga sudah kita masukkan beberapa elemen lainnya yang lebih menarik, maksudnya membuat tampilan yang lebih menarik dari situs web kita. Dan jika sudah selesai semuanya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan di sini sudah bisa kita lihat mulai dari logo, nama, judul, dan kemudian untuk bagan-bagan atau bagian dari dashboard atau berandanya seperti destinasi wisata Labuan Bajo, destinasi wisata Danau Toba, dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan lihat bagian lainnya atau menu yang lain. Dan untuk berandanya seperti yang awal kita buka tadi, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat elemen lainnya. Di sini kita lihat tentang, kita klik tentang kita tunggu karena memang jaringannya sedikit sulit ya teman-teman. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan di sini untuk bagian halaman tentangnya bisa kita tambahkan elemen atau materi-materi yang memang kita inginkan dan kita tujukan. Kemudian kita lihat bagian hubungi kami. Kita tunggu. Kemudian di sini sudah saya tambahkan beberapa foto dari anggota kelompok saya nantinya. Kita tunggu sebentar. Dan di bagian ini sudah saya tambahkan dari biografi, kemudian identitas dari kelompok saya, dan saya juga tambahkan beberapa keterangan untuk materinya dan foto dari anggota kelompok 1. Ada Saiful Imam, ada saya, ada Yusril, ada Abadi, ada Fajar, kemudian ada Mahasiswari. Jadi untuk video kali ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara membuat framework. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala apresiasinya. Dan di sini saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Dadah.